Perkenalkan, nama saya Nursyida M. Gesoli dengan NIM 2101070119. Saya dari kelas A semester 5, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis sebuah kasus dengan menggunakan pendekatan kriminologi, teori kriminologi, serta upaya pencegahan dan penindakan yang harusnya dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Kasus ini melibatkan seorang pria yang berinisial ASM alias A yang berumur 24 tahun yang bekerja di bengkel motor. Pria yang berinisial ASM melakukan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP yang berinisial MAB alias V yang berumur 15 tahun yang berada di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur NTT. Korban diperkosa sebanyak 3 kali. Dilansir dari Detik Bali, pelaku adalah seorang pemuda yang berasal dari Sumba yang bekerja di salah satu bengkel kendaraan bermotor yang ada di Kota Borong. Adapun korban merupakan seorang pelajar pada salah satu SMP yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Pemerkosaan itu berawal dari perkenalan pelaku ASM dan MAB melalui Facebook pada tahun 2021. Keduanya kemudian berpacaran. Setelah sekian lama pacaran, pelaku menyetubuhi korban dengan memaksa dan mengancam akan memukul korban apabila memberitahukan ke orang lain. Pelaku atau ASM memerkosa MAB sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda. Hal tersebut diperkuat dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak medis yang menyatakan korban mengalami tanda-tanda medis akibat persetubuhan tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Manggarai Timur menerima laporan pemerkosaan itu pada hari Sabtu tanggal 12 bulan 8 tahun 2023. Pelaku atau ASM telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaku atau ASM tersebut langsung ditahan di Mapolres Manggarai Timur. Sehari setelah dilaporkan, penyidik menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk selanjutnya menjalani proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga proses peradilan nanti. Pelaku ASM disangkakan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pada pasal 65 ayat 1 KUHP. Ia terancam pidana selama 15 tahun penjara. Jika kasus ini dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi, pada kasus ini melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, termasuk latar belakang sosial, psikologis, dan lingkungan yang mungkin menjadi pemicu atau memfasilitasi perilaku kriminal oleh pelaku ASM alias A dalam melakukan pemerkosaan terhadap MAB alias V. Berikut adalah beberapa aspek kriminologis yang dapat dianalisis dalam kasus ini, yaitu yang pertama, profil pelaku ASM alias A. Yang pertama itu latar belakang sosial yang berkaitan dengan latar belakang sosial, pemahaman terhadap latar belakang sosial pelaku termasuk asal-usulnya dari Sumba dan pekerjaannya di bengkel motor, dapat memberikan wawasan tentang pengaruh lingkungan, tempat tinggal, dan pekerjaannya terhadap pelaku kriminalnya. Yang kedua itu hubungan dengan korban. Berbicara mengenai hubungan dengan korban, berarti hubungan yang awalnya terbentuk melalui media sosial atau Facebook dan berkembang menjadi hubungan romantis, dapat dijelaskan melalui kriminologi interpersonal. Yang berikut tentang motivasi dan dinamika pemerkosaan. Yang termasuk dalam motivasi dan dinamika pemerkosaan itu, yang pertama, faktor psikologis.
Dan berkaitan dengan faktor psikologis, yaitu kriminologi psikologis dapat digunakan untuk menganalisis motivasi dan faktor-faktor psikologis yang mendorong pelaku atau ASM melakukan pemerkosaan, termasuk kekerasan, ancaman, dan kontrol yang dilakukan terhadap korban. Yang kedua, profil kekerasan. Yang berkaitan dengan profil kekerasan, yaitu apakah ASM memiliki riwayat kekerasan sebelumnya atau apakah ini merupakan tindakan kekerasan pertamanya, dapat memberikan gambaran lebih lanjut. Yang berikut itu tentang lingkungan tempat kejadian. Dan termasuk dalam lingkungan tempat kejadian itu yang pertama, faktor lingkungan. Berbicara mengenai faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan tempat kejadian pemerkosaan yang dilakukan di tempat yang berbeda dapat menjadi bagian dari analisis. Apakah lingkungan tersebut memberikan peluang atau memfasilitasi tindakan kejahatan? Yang berikut itu tentang respon hukum dan perlindungan korban. Yang termasuk dalam respon hukum dan perlindungan korban, diantaranya ada proses hukum. Berbicara mengenai proses hukum, berarti analisis mengenai tanggapan dan respon sistem hukum terhadap pelaku, termasuk penahanan pelaku atau ASM dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kriminologi institusional. Yang kedua itu tentang perlindungan korban. Dalam hal ini, fokus pada peran unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA dalam menangani laporan pemerkosaan dan memberikan perlindungan kepada korban. Yang berikut tentang dampak sosial dan psikologis. Yang berkaitan dengan dampak sosial dan psikologis yaitu tentang dampak pada korban. Dalam hal ini, kriminologi korban dapat digunakan untuk memahami dampak sosial dan psikologis pemerkosaan terhadap korban, termasuk upaya rehabilitas dan dukungan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Pendekatan kriminologi membantu mengidentifikasi dan memahami dinamika kompleks yang melibatkan adanya pelaku, korban, dan juga faktor-faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pemerkosaan saat ini. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk merancang langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Yang berikut tentang upaya pencegahan. Yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap kasus pelecehan seksual seperti yang dijelaskan dalam kasus tersebut dapat melibatkan ada beberapa langkah, yaitu yang pertama pendidikan seksual komprehensif. Yang termasuk dalam pendidikan seksual komprehensif yaitu adanya melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam penyuluhan pendidikan seksual yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan resiko terkait hubungan seksual. Dan ada juga menekankan pentingnya persetujuan yang jelas dan sukarela dalam hubungan seksual. Yang kedua itu tentang pemantauan aktivitas online. Dalam hal ini, edukasi dan pemantauan aktif mengenai perilaku online, khususnya pada platform media sosial seperti Facebook, untuk mencegah terjadinya pelecehan melalui jaringan online. Yang ketiga itu tentang penguatan perlindungan anak. Dalam hal ini, tentang memastikan penerapan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memperkuat unit perlindungan perempuan dan anak di tingkat kepolisian, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan anak. Yang keempat itu tentang pemantauan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, peningkatan pemantauan terhadap lingkungan di sekitar sekolah dan tempat-tempat umum yang sering dikunjungi anak-anak seperti bengkel motor.
dan juga mengembangkan jaringan keamanan masyarakat untuk melaporkan dan mencegah tindakan kriminal. Yang kelima, pengawasan orang tua dan wali. Dalam hal ini, menggalakkan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas online anak-anak mereka dan memahami perubahan perilaku yang mungkin terjadi. Membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan juga anak untuk mendiskusikan perasaan, pengalaman, dan juga perbuatan yang terjadi. Yang keenam yaitu tentang pelatihan pekerja di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, memberikan pelatihan kepada guru, karyawan sekolah, dan petugas kesehatan tentang tanda-tanda pelecehan seksual, cara melaporkan, dan cara memberikan dukungan kepada korban. Yang terakhir yaitu tentang penegakan hukum yang tegas. Dalam hal ini, menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, termasuk penahanan segera dan pengadilan yang adil, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan seksual. Upaya-upaya pencegahan yang tadi sudah dijelaskan, untuk merealisasikan maka harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Yang berikut yaitu tentang penindakan yang dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan dan penindakan yang tegas dari pihak yang berwenang. Untuk mencegah terulangnya kasus semacam ini, maka ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kasus ini, yaitu yang pertama, ada penindakan seksual dan kesadaran. Dalam hal ini, meningkatkan pendidikan seksual di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan batasan-batasan dalam hubungan. Dan juga melakukan kampanye kesadaran di masyarakat untuk mengurangi stigma terkait dengan korban kekerasan seksual dan mendorong pelaporan. Yang kedua itu tentang penguatan hukum dan penegakan hukum. Berbicara mengenai penguatan hukum dan penegakan hukum, yaitu memastikan hukuman yang setimpal dan efektif terhadap pelaku kekerasan seksual, dan juga meningkatkan penyelidikan dan penuntutan dalam kasus kekerasan seksual untuk memastikan keadilan bagi korban, dan juga memperkuat undang-undang perlindungan anak dan pengawasan pelaksanaannya secara ketat. Yang berikut tentang peningkatan keamanan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, meningkatkan pengawasan di sekolah-sekolah dan lingkungan di sekitarnya untuk melindungi siswa dari potensi bahaya. Dan juga melibatkan guru, staf sekolah, dan orang tua dalam memantau perubahan perilaku atau tanda-tanda kekerasan pada anak-anak. Yang berikut tentang pengawasan aktivitas online. Dalam hal ini, mendorong orang tua dan sekolah untuk mengawasi aktivitas online anak-anak dan memberikan pemahaman tentang risiko yang mungkin timbul, dan juga melakukan kampanye edukasi tentang bahaya online, termasuk praktik grooming dan juga ancaman serius lainnya. Yang berikut yaitu tentang kerjasama dengan komunitas dan LSM. Dalam hal ini, membangun kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk mendukung korban dan meningkatkan kesadaran, dan juga menyediakan sumber daya dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Yang berikut itu tentang penguatan dukungan psikologis. Dalam hal ini,
meningkatkan layanan dukungan psikologis bagi korban dan keluarganya, dan melibatkan profesional kesehatan mental dalam pemulihan korban. Yang berikut itu tentang pengawasan terhadap media sosial. Berkaitan dengan pengawasan terhadap media sosial, yaitu menyadari peran media sosial dalam memfasilitasi kontak dan hubungan, dan meningkatkan kontrol terhadap konten yang dapat diakses oleh anak-anak. Dan yang terakhir itu tentang pelibatan komunitas lokal. Dalam hal ini, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kejadian yang mencurigakan, dan juga mengkoor dan juga Mengorganisir dan juga mengorganisir program sosial dan kegiatan positif untuk mencegah pengalaman isolasi sosial yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut akan kekerasan atau pelecehan. Langkah-langkah ini harus diambil secara kolaboratif oleh pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pada kesempatan yang terakhir, saya ingin memberikan beberapa pesan kepada perempuan-perempuan atau remaja-remaja yang berada di luar sana. Beberapa pesan yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, ingatlah bahwa keamanan di dunia maya sangat penting. Berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan orang yang baru kenal melalui media sosial. Jangan mudah memberikan informasi pribadi, dan jika merasa tidak aman, segera melaporkan kepada orang tua atau otoritas yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, selalu komunikasi terbuka dengan orang tua. Jika ada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman atau merasa terancam, berbicaralah kepada orang tua, mereka akan membantu Anda dan melindungi Anda. Kemudian yang ketiga, jika mengalami situasi yang tidak aman atau merasa menjadi korban kekerasan, jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Perlindungan hukum dan dukungan psikologis dapat membantu korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Pesan-pesan ini saya harap dapat membantu remaja memahami pentingnya keamanan, komunikasi terbuka, dan juga dukungan sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kasus-kasus yang seperti saya jelaskan tadi terhindar dari kita semua, dan juga semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.